Hai semuanya, balik lagi di Ruang Dokter Hewan bersama saya Dokter Tias dan Dokter Natali. Nah, kali ini kita akan bahas mitos atau fakta. Sebenarnya bener nggak sih dok, kalau air liur kucing itu bisa mempercepat proses persembuhan luka pada kucing itu sendiri? Nah itu semuanya mitos ya teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau kayak gitu tuh faktanya memang si lidah kucing itu kan kalau dilihat dari anatominya sendiri ya, yang pertama itu anatominya nggak selembut atau nggak biasa gitu kayak lidah anjing, karena lidah kucing itu sendiri tuh papilanya tuh dia berbentuk duri. Jadi kan Tajam ya. kalau dia jilat-jilat tangan kita kalau kita lagi kasih makan itu kan kayak kerasa tuh kan, kayak sikat kan. Nah itu bisa memperluas permukaan si luka. Terus habis itu yang kedua, bakteri-bakteri yang ada di saluran salivanya atau si air liurnya itu juga bisa ngeganggu juga atau kayak bisa memperparah kondisi si lukanya, kayak si Staphylococcus aureus atau Streptococcus aureus kayak gitu juga bisa nyebabin si luka itu bikin kayak tambah banyak, terus habis itu kayak bikin nanah apalagi kayak gitu. Jadi berkembang si bakterinya itu lebih cepat ya dok ya jadinya ya. Jadi perkembangan bakteri itu lebih cepat lah istilahnya, karena si si saliva itu sendiri juga udah mengandung bakteri kan, ya. kayak gitu. Terus kondisinya juga jadi lembab terus kan ya, jadi nggak kering-kering gitu. Iya benar-benar. Terus ada nggak sih dok contoh kasus yang pernah ditemuin nih di luka atau ada kayak masalah di kulit yang nggak sembuh-sembuh karena si mungkin dijilatin terus ini? Ya. Sebenarnya banyak kasusnya kayak gitu. Yang kita ambil contoh hari ini adalah kayak jamuran nih, kayak itu sebenarnya case primary case-nya. Tapi kan jamuran itu sendiri kan dia gatel kan. Terus habis itu kalau gatel tuh kayak si kucing kan ngerasa kayak gak nyaman. Terus habis itu kayak dia berusaha ngejilat kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu kalau jamuran itu sendiri kan bikin kulit botak ya. Botak terus habis itu kayak area di situ kayak bolong gitu lah, istilahnya gak ada rambutnya. Nah, si kebotakan ini sendiri kan bikin si kulit tuh nggak ada proteksinya. Otomatis kalau dijilat-jilat terus kulitnya akan luka. Terus habis itu juga bisa bikin si luka ini tuh malah makin parah gitu ya. Karena si itu tadi di dalam salivanya itu udah mengandung bakteri. Terus habis bakteri itu ketemu sama sel darah merah yang notabene kalau bakteri ketemu sel darah merah itu akan mempercepat infeksi kan biasanya. Terus habis itu kayak dia bengkak ya. Terus habis itu kan malah bikin si lukanya itu tambah basah. Terus habis itu bikin lukanya parah lah gitu. Terus habis itu yang kedua bisa jadi karena si kucingnya ini kayak stray cat yang biasa kita temuin tuh yang banyak banget. Nah, stray cat gitu ya. kan biasanya kan family pejantan yang lebih steril kan. Mereka pasti berantem. Terus habis itu kayak perebutan wilayah gitu juga mereka pasti berantem kan. Nah, berantem-berantemnya mereka ini kan bikin luka-luka yang ada di badannya itu kan sebenarnya kayak kita nggak tahu nih dia tuh sembuhnya atau kayak keringnya tuh cepet atau enggak. Nah ada juga kayak luka yang emang dia tuh gampang kering tapi udah keburu kejilat tuh sama kucing, karena kan biasanya kucing tuh kayak hewan yang nggak biasanya kayak gampang grooming, terus tuh dia kayak nggak apa ya, kayak risih gitu lah anaknya kan. Kalau ada luka gitu pasti luka gampang kayak dijilatin kotor, ya. gimana tuh langsung dijilat kan. Nah kalau dalam case seperti itu bisa jadi berkembang si namanya nanah atau abses. Terus abis itu juga ada perkembangan si bakteri anaerobnya. Jadi si lukanya itu udah keburu tertutup, terus habis itu bakteri anaerobnya udah di dalam, akhirnya berkembang, terus akhirnya jadi nanah atau abses yang biasa dilihat kayak ini kucing kok nggak ada lukanya, terus udah ketutup, lukanya udah kering, tapi kok dia bengkak ya. Biasanya kalau diperiksa lebih lanjut lagi tuh di dalamnya biasanya ada absesnya atau nanah. Biasanya kan kalau kayak owner udah ngelihat luka di luarnya udah ketutup gitu ya dok ya, dikiranya udah sembuh gitu, padahal kan sebenarnya dalamnya masih banyak bakteri gitu ya, apalagi kalau udah sempet kejilat gitu mungkin jadi lebih banyak bakterinya di dalam ya. Oke. Terus kalau misalnya cara mengetahui si bakteri yang ada yang menyebabkan si luka itu tuh ada nggak sih dok caranya gitu, atau di klinik mungkin ada pemeriksaan penunjang yang bisa untuk mengetahui ini bakterinya apa sih. Terus misalnya kalau memang lukanya nih nggak sembuh-sembuh padahal si kucingnya udah dihindari banget ngejilatinnya gitu, itu bisa dilihat gak sih ini kenapa dia lukanya nggak sembuh-sembuh gitu misalnya? Ya bisa sih. Yang pertama kayak lihat ini sebenarnya tuh kenapa sih kok dia basah ya lukanya, terus habis itu
kok dikasih treatment jamur atau dikasih apa kok dia nggak sembuh kayak gitu. Nah biasanya kita ngeceknya dengan cara kita ngambil sampel. Yang pertama kayak sampelnya pap smear tuh dengan cara ngambil objek glass terus habis itu ditempelin ke area yang basah itu atau kayak area lukanya itu buat dilihat sebenarnya itu dilihat di mikroskop ya nanti ya, dilihat itu ada bakteri atau enggak atau malah di situ ada jamurnya atau enggak kayak gitu. Terus habis itu yang kedua bisa dengan cara swab. Jadi di swab untuk memperjelas aja sih nanti kayak sama sih caranya kita ngambil cotton bud steril biasanya terus habis di swab di lukanya terus nanti kita ambil preparat objek glass terus nanti diwarnain juga. Jadi kayak make sure kayak kita double check itu sebenarnya bakteri atau enggak yang ada di lukanya, karena kalau kita salah ngediagnosa juga kan biasanya kan ngobatinnya juga kan salah kan nantinya gitu. Terus habis itu poin bagus lagi sih yang ditanya sama dokter Tias, kenapa sih kalau udah diobatin udah lama pengobatannya udah 1 bulan juga gitu nggak dijilat kok tetap aja masih basah, tetap aja masih sakit kayak gitu, dianya masih luka. Itu kita akan ngambil sampel yang akan dikirim ke lab biasanya. Jadi kita ngambil sampel khusus, biasanya kita pakai alat khusus juga itu untuk dikirim ke lab. Terus habis itu buat dilihat itu sebenarnya bakteri apa, karena kan kalau di mikroskop kita cuma bisa tahu oh ini bakteri bentukannya, oh ini si jamur ternyata. Nah kalau di lab kita bisa tahu nih sampai si spesifiknya si bakteri itu sendiri itu apa. Terus habis itu dilihat juga si bakteri itu dia resisten nggak sama si antibiotik gitu. Habis itu dia masih bisa nggak dia obatin sama antibiotik yang kemarin, habis itu masih sensitif nggak kayak gitu. Jadi bisa aja karena dia udah si bakteri udah resisten sama yang antibiotik yang kita kasih ya. Jadi oleh karena itu dia nggak sembuh jatuhnya. Jadi pengobatannya kayak sia-sia aja betul, sih sebenarnya. Apalagi itu kayak di stray cat ya, biasanya yang banyak kayak gitu tuh. Terus habis itu juga poin yang kedua bisa jadi karena si kucing ini atau kayak biasanya kayak yang di stray cat ini ya penularannya tuh cepet banget sih. Kayak sih ada yang namanya FIV atau HIV di kucing. Nah itu bisa juga dia ditularin melalui luka. Terus habis itu juga air liur juga bisa. Jadi kayak kalau si kucing yang terinfeksi ini dia kayak nggak sengaja gitu kayak nge-groomingin temennya atau kayak nge-groomingin yang lainnya, itu juga bisa nularin si virus ini atau HIV di kucing. Jadi lama gitu ya dok lukanya jadi penyembuhan lukanya akan lama. Terus kayak nggak cuma biasanya kan normalnya mungkin 1 minggu sampai 2 minggu ya si luka itu nutup terus habis itu bikin kulit baru. Tapi kalau udah kena HIV ini bisa lebih dari 2 minggu kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya jadi apa nih dok caranya yang bisa kita lakuin sebagai atau owner yang di rumah bisa lakuin biar dia nggak ngejilatin lukanya. Padahal kan kita tahu ya kalau kucing tuh gampang banget nggak nyaman, apalagi kalau misalnya ada luka kadang dia gatal juga, pasti kan dia mau jilatin. Itu caranya gimana sih dok biar dia nggak ngejilatin gitu ya. Yang paling basic atau kayak yang paling dasar banget itu pasti dikasih cone ya. Biasanya kayak kalau udah kayak gitu kan ke dokter pasti disaranin pakai corong kepala atau kayak corong kepala biar itu menghindari si kucing itu ngejilat badannya atau kayak ngejilat luka yang ada di badannya dia gitu. Terus yang kedua kalau udah lukanya parah banget terus habis itu kayak dia multifokal atau dia kayak nggak cuma di satu tempat doang, jadi kayak bisa di satu badan gitu banyak banget, itu bisa dikasih obat atau kayak untuk menenangkan si gatalnya biar dia nggak gatal kayak gitu bisa. Anti gatal gitu sih. Intinya sih harus cek dulu sih ke dokter, jadi jangan langsung kayak dikasih obat sembarangan juga. Betul. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman, nggak boleh kalau misalnya yang katanya air liur kucing itu bisa mempercepat proses persembuhan luka pada kucing, itu sebenarnya salah ya gitu, itu mitos ya. Dan malah sebenarnya dia itu bisa memperlama proses persembuhan ya, malah sebaliknya gitu. Satu bisa lukanya makin besar dan juga bakterinya yang ada yang tadinya misalnya cuma sedikit malah makin berkembang gitu. Jadi infeksinya makin parah lah ya gitu. Jadi sebaiknya memang dipakaikan corong kepala, terus ya emang kalau memang nggak tega mungkin bisa dirawat inap dulu di klinik gitu biar dia benar-benar kepantau nggak ngejilatin si lukanya. Jadi ya memang satu sih emang dibawa ke dokter udah paling tepat ya, jadi benar-benar pengobatan yang dilakuin tuh benar atau enggak gitu sih sebenarnya. Oke, kalau gitu kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh komen di bawah, atau misalnya ada saran atau masukan bisa komen di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye.